Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, sekarang kita masuki mata kuliah Matdis ya. Sebelumnya saya minta maaf, minggu kemarin 2 pertemuan di cancel karena saya sedang ada perjalanan dinas ke Bandung mendadak itu juga. Jadi itu juga saya juga lagi bingung ini gimana cara gantinya. Semoga kita bisa ganti semuanya pertemuannya. Berarti ini tuh pertemuan pertama setelah UTS kan ya? Iya, Iya, Pak. Ya kan ya? Pertemuan pertama setelah UTS artinya kita nyambung ke materi yang terakhir kali sebelum UTS, yaitu ada aljabar boolean. Saya ini ya, share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat semua ya? Sudah, Pak. Sudah ya? sudah, Oke. Pak. Sekarang jadi kita ini ya pasti coba refreshing lagi tentang aljabar boolean. Jadi aljabar boolean itu pada dasarnya adalah sebuah kayak aturan-aturan yang membentuk matematika. Jadi hampir semua struktur matematika itu sepertinya tuh mempunyai aturan-aturan yang sama gitu ya. Waktu kemarin kita ngomongin tentang kayak ada logika proposisi itu punya aturan-aturannya. Lalu himpunan juga ada aturan-aturannya. Tetapi aturan-aturannya mirip gitu. Misalkan ada identitas, ada komutatif, distributif. Nah, ini adalah basis dari aljabar boolean. Seperti itu. Nah, waktu kemarin kita bahas sampai hukum-hukum aljabar boolean yang ini ya, apa sih yang bakunya, ya, aksioma-aksiomanya istilahnya. Nah, lalu kita terakhir kali itu menyentuh ini ya, fungsi boolean. Jadi boolean itu misalkan sebuah boolean ya, aljabar boolean maksudnya kita bisa anggap kita bisa tuliskan dalam bentuk fungsi. Misalkan di sini waktu kemarin kita bahas tentang definisi fungsi, buat refreshing lagi maksudnya apa. Misalkan di sini fungsi yang sederhananya fx sama dengan x. Artinya apa ini kalau maksudnya? Kalau sederhananya aja. Artinya kalau saya punya x-nya sama dengan 1, misalkan ya. Di sini x-nya sama dengan 1. Berarti f1 sama dengan apa? 1, Pak. 1, gitu kan ya. Lalu fungsi selanjutnya ada fx dan y. Nah, sekarang berarti inputannya itu variabelnya itu ada 2. Tidak hanya x saja, tapi ada x dan y. Tuh. Coba kita hitung yang ini ya. Kalau seandainya saya tulis x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 0, itu berarti gimana itu? F 1,0 sama dengan apa? Pertama-tama di sini ada tanda aksen. Apa itu artinya tanda aksen di sini? Ada yang ingin menjawab? Apa coba? Tanda aksen di sini. Ada nggak di hukum sini? Coba. Apa artinya aksen? Komplement bukan, Pak?
komplement atau negasi ya. Kalau komplement itu maksudnya kalau dari katanya itu berarti kalau misalkan ada suatu variabel ditambah atau dioperasikan dengan variabel yang ada aksennya, itu artinya menjadikan suatu hasil. Misalkan di sini hukum komplement ya. A tambah A aksen jadinya 1. A kali A aksen hasilnya 0. Tapi aksennya sendiri artinya adalah negasi. Jadi kalau seandainya saya punya kalau saya punya sini X-nya sama dengan 1, berarti kalau X aksennya sama dengan apa? 0. Sama dengan 0. Dengan ya. Bentar. Oke, sama dengan 0. Artinya kalau kita coba hitung ini, X aksen itu jadinya berapa? 0. 0 0. dikalikan Y. Y itu apa? 0. Kali 0 ditambah X Tambah 1 X1 kali 1 dikalikan Y aksen 1 ditambah 1. tambah 1. Oke. Berarti hasilnya ini 0 kali 0 adalah 0 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya apa? Ini juga pertanyaan trik ya. Hasilnya apa ini? 1. 1. Tuh, kenapa? Karena kita ngomonginnya dalam konteks boolean. Gitu ya. Di sini berarti 1 tambah 1 sama dengan 1. Bukan konteks desimal ya. Oke. Jadi ini adalah fungsi. Nah, misalkan kita punya, ini ada yang variabelnya ada 1 saja, misalkan hanya X saja. Kalau yang di sini ada X dan Y, berarti ada 2. Kalau yang paling bawah sini ada X, Y, dan Z. Nah, variabel-variabel tersebut kita sebut sebagai, di sini sebutnya sebagai literal. Tuh. Semua peubah itu maksudnya adalah variabel di sini. Variabel gitu ya. Kita sebut sebagai literal. Kalau seandainya di sini fungsi H ini, H, X, Y, Z, terus di sini ada X kali Y kali Z aksen, berarti ada 3 buah literal, yaitu X, Y, dan Z aksen. Gitu. Nah, kalau seandainya kita masukkan nilai-nilainya, misalkan X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0, berarti itu sama saja seperti sini berarti adalah X, Y, dan Z aksen. 1, 1, dan 0 aksen. Berarti adalah 1 dikali 1 dikali 1, hasilnya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, dari sini kita nyambung ke bentuk kanonik. Nah, sebelum kita masuk situ, kita harus perhatikan bahwa dalam proses aljabar boolean, dia itu hanya memiliki 2 operasi biner saja. Yang pertama ada proses penjumlahan dan proses perkalian. Gitu ya. Tambah dan perkalian. Nah, jadi kalau begitu jumlah bentuk kanoniknya itu bisa dibuat menjadi 2 jenis bentuk gitu ya. Jadi ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam 2 bentuk berbeda. Yaitu yang pertama adalah penjumlahan dari hasil kali, yang kedua adalah perkalian dari hasil jumlah. Penjumlahan dari hasil kali dan perkalian dari hasil jumlah. Yang pertama ini contoh fungsi f di sini, ini adalah x aksen kali y aksen kali z dijumlahkan dengan x kali y aksen tambah z aksen dijumlahkan dengan x z. Nah, ini adalah yang setiap sukunya di sini ini adalah hasil perkalian. Betul tidak? Ini adalah perkalian semua.
Nah, lalu perkalian itu dihubungkan atau digabungkan dengan operasi penjumlahan. Itu berbeda dengan cara penyajian yang G gitu ya. Kalau G dia itu adalah proses penjumlahan setiap sukunya, gitu ya. X tambah Y tambah Z. Lalu ada juga ini, gitu ya. Lalu ini juga, ini adalah semuanya proses setiap sukunya proses penjumlahan, gitu ya. Tetapi ini dihubungkan oleh bisa dibilang perkalian, gitu. Jadi setiap sukunya dijumlahkan dulu, maksudnya suku-sukunya itu prosesnya penjumlahan, lalu digabungkan dengan proses perkalian. Dan ini sebenarnya adalah dua buah fungsi yang sama, tetapi cara penyajiannya berbeda. Sini ya. Tuh. Nah, berarti di sini dari suku-suku ini sebutannya ada dua jenis penyajian sukunya. Yang pertama adalah min term sama ada max term. Term itu maksudnya adalah suku. Kalau misalkan min term, kita ngomongin berarti tentang literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Dalam bentuk hasil kali. Sedangkan kalau max term itu berarti suku-suku yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Ya. Jadi walaupun sebutannya min sama max gitu ya, tapi bukan berarti min itu yang paling sedikit, max itu paling banyak. Tapi maksudnya adalah min dan max itu adalah jenis-jenis ininya, apa sih jenis penyajiannya. Berarti misalkan di sini, contoh F yang tadi, kita punya 3 buah suku. 1, 2, 3. Nah, karena ini setiap sukunya adalah proses perkalian, itu artinya kita sebut sebagai min term, gitu ya. Nah, perkalian ini karena ada 3 buah suku, maka dia ada 3 buah min term, yaitu adalah yang 1, 2, dan 3. Sedangkan kalau yang fungsi G, dia ada 5 buah suku, gitu ya. Biar ngebedainnya berarti di sini 5 buah suku di sini. Itu ya. 5 buah. Dan karena setiap sukunya itu adalah proses penjumlahan, maka ini kita sebut sebagai max term dan dia ada 5 buah. Seperti itu. Nah, kalau misalkan saya tanya di sini yang sederhana ini, di sini ada berapa suku untuk fungsi X, Y, Z ini? Satu, Pak. 1. Itu mix term lagi. Min term atau max term? Min term. Min term. Karena min term di sini adalah suku yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Gitu ya. Jadi kalau di sini contohnya adalah yang ini min term. Tapi yang kita harus perhatikan juga adalah ini kata-kata ini. Mengandung literal yang lengkap. Gitu ya. Di sini juga mengandung literal yang lengkap. Jadi kalau seandainya sebuah fungsinya dia mempunyai 3 buah variabel X, Y, Z, maka setiap sukunya itu harus mengandung ketiga variabel tersebut, baru kita bisa anggap sebagai salah satu suku. Entah min term atau max term. Jadi kalau di sini misalkan di sini ada X, Y, Z, dan salah satu sukunya hanya X aksen Y. Nah ini bukan min term karena literalnya tidak lengkap. Y aksen YZ juga sama, gitu ya. Ini kalau misalkan min term, kalau max term juga sama. Kalau seandainya hanya sukunya itu adalah X tambah Z, itu bukan kita anggap sebagai max term. Itu karena literalnya tidak lengkap. Jadi yang ini adalah bukan min term karena literal tidak lengkap, gitu kan ya. Kurang Z, kalau yang ini kurang X, yang ini suku yang ini bukan max term karena kurang Y. Gitu. Nah,
Kalau ini juga ada sesuatu yang menarik juga. Kalau misalkan kita ngomongin suku gitu ya, suku max term, dia itu setiap variabelnya itu dipisahkan oleh proses penjumlahan. Berarti X tambah Y tambah Z. Jadi nggak ada perkalian di dalam suku max term itu. Nah, yang ini itu bukan max term karena ada operasi perkalian. Sini berarti saya tulis. Operasi perkalian. Gitu ya. Nah, ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih min-term atau perkalian dari satu atau lebih max-term disebut sebagai bentuk kanonik. Gitu. Jadi kalau seandainya min-term, kalau misalkan bentuknya di persamaannya ada minimal penjumlahan dari satu atau lebih gitu kan, atau bagaimana gitu ya, itu bentuk kanonik. Jadi kalau sekarang saya balik lagi, mungkin ada yang ingin menjawab. Kalau seandainya saya tanya ini, ada berapa suku di persamaan ini? Nah ini nih, fx, y. 3, Pak. 3, Pak. Bentar. Tadi siapa aja menjawab? Ada berapa? 3. Ada 3. Oke, ada 3. Kalau misalkan bentuk perkalian itu max term atau min term? Siap sukunya apa nih? Perkalian. Min-term, Pak. Tapi Min-term. kayaknya bukan masuk ke min-term karena suku ketiganya itu nggak ada X-nya gitu. Nah, kalau begitu, berapa banyak min term di persamaan itu? 2, Pak. Hanya ada 2. Yang ini satu, suku pertama dan kedua itu kita bisa anggap sebagai min term, tapi suku ketiga tidak bisa. Gitu ya, karena tidak lengkap literalnya. Kurang X yang ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, dari tadi kita mengerti bahwa ada 2 jenis operasi ya, perkalian dan penjumlahan. Lalu setiap sukunya itu juga ada 2 jenis. Suku yang dikalikan gitu kan ya, bentuknya perkalian, atau sukunya yang bentuknya penjumlahan. Berarti kalau seandainya kita ini apa sih buat dalam bentuk seperti itu, kita sebut sebagai bentuk kanonik. Nah, berarti di sini ada 2 jenis bentuk kanonik. Gitu ya. Yang pertama adalah penjumlahan dari hasil kali, dan kedua ada perkalian dari hasil jumlah. Kalau penjumlahan dari hasil kali itu kita sebut sebagai sum of product atau SOP. Kalau perkalian dari hasil jumlah itu kita sebut sebagai product of sum atau POS. Gitu. Jadi di sini sum of product. Product itu perkalian, sum itu penjumlahan. Berarti sum of product itu adalah penjumlahan dari perkalian. Kalau di sini product of sum berarti perkalian dari penjumlahan. Nah, kalau di sini berarti contoh yang fungsi f ini ada 3 suku, setiap sukunya itu adalah bentuk perkalian dan setiap sukunya itu kita operasikan setelah dikalikan setiap suku-sukunya dijumlahkan. Nah, itu berarti adalah bentuk kanonik SOP. Sedangkan fungsi G ini berarti setiap suku-sukunya dijumlahkan dulu, baru setelah setiap suku-sukunya dijumlahkan, semuanya dikalikan. Nah, itu berarti dalam bentuk POS. Gitu ya. Nah, dan di sini ada cara dalam membentuk min-term dan max-term. Untuk min-term, kita ngomongin min-term dulu, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement. Sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement atau negasi. Tuh. Nah, kalau max term, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Kenapa ini penting? Karena kalian harus mengetahui perbedaan nilainya juga.
Jadi kalau nilainya dalam bentuk ini apa sih SOP atau POS itu berkebalikan. Jadi misalkan gini, pertama kita ngomongin midterm dulu ya. Midterm. Midterm itu berarti setiap setiap sukunya itu apa? Perkalian atau penjumlahan dalam satu suku itu? Perkalian. Perkalian, oke. Kalau begitu itu adalah contoh dari POS atau SOP. POS, POS product of sum. Product of sum. SOP. Sedangkan SOP itu sum of product. Midterm itu adalah SOP. Gitu. Kalau SOP gitu ya. Kalau seandainya saya punya variabel kita sebut X gitu ya. Atau kita berarti dalam bentuk SOP, bentuk kanonik ini tetap kita bolehin ya, ada 1 dan 0. Gitu. Kalau dalam ngomongin midterm, kalau sesuatu yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement. Jadi kalau seandainya kita punya variabel X, 0 itu berarti X aksen. Kalau bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement, berarti 1 itu kita bisa sebut sebagai X. 1 itu X, 0 itu berarti X aksen. Masuk akal nggak ini? Udah mudeng kan ini? Iya Pak, mudah-mudahan. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin max term. Kalau max term itu berarti POS, Pak. oke, POS. POS itu sama, dia bisa boolean, berarti bentuknya ada 1 dan 0. Tapi kalau 0 itu, kalau kita punya variabel X, itu dinyatakannya apa? X atau X aksen? X, Pak. X, Pak. X biasa, Pak. X biasa. Sedangkan kalau 1, Aksen, Pak. X aksen. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita membuat sebuah ini apa sih suku-suku midterm dan maxterm itu kita bisa gunakan tabel. Nah, karena apa? Karena di sini ada 2 variabel X dan Y dan dia hanya ada 2 pilihan gitu ya. 0 dan 1 berarti dia ada 4 baris. Betul nggak? Di sini. Dimulai dari 0, diakhiri oleh 1. Yang sini ini seperti bisa dibilang ini ada tabel kebenaran. Sudah mengerti kan ya cara membuat tabel kebenaran ini? Nah, kalau sudah mengerti, kita perhatikan coba baris pertama. X-nya 0, Y-nya 0. Kalau kita ngomongin midterm di sini, kalau misalkan 0 berarti dia nyatakan sebagai aksen. Gitu ya, ada aksennya, komplement. Berarti di sini X-nya 0, Y-nya 0, kita nyatakan sebagai X aksen, Y aksen. Betul ya? Iya, Pak. Nah, kalau seandainya max term itu berarti kebalikannya. Berarti kalau di sini, kalau misalkan 0, dia disebutnya sebagai X gitu. Atau variabelnya X, nggak ada aksennya, nggak ada komplementnya. Berarti di sini, kalau minterm itu perkalian, X aksen kali Y aksen, max termnya itu berarti X tambah Y. Gitu ya. Contoh yang kedua, X 0, Y 1. Berarti di sini kalau midterm itu X-nya jadi aksen karena nilainya 0, ada komplementnya. Y itu berarti 1. Sedangkan kalau di max term itu kebalikannya. X-nya 0 itu jadi tidak ada aksennya, ditambah Y aksen karena nilai Y sama dengan 1. Udah mulai paham semuanya? Jangan kebalik-balik ya. Ini soalnya vital sebenarnya. Apalagi kalau nanti pas UAS muncul soal ini, kalian nggak boleh kebalik. Ada pertanyaan nggak sampai sini?
Nggak ada, Pak. Oke, saya lanjut dulu. Di sini juga ada lambangnya ya. Jadi kalau misalkan tadi saya asumsikan sudah bisa membuat tabel kebenaran. Kalau di sini tabel kebenarannya mulainya dari 0 dulu baru ke 1. Gitu ya. Kalau misalkan tabel kebenaran yang true on false itu biasanya kan true dulu ya. True true, terus misalkan true false, habis itu false true, habis itu false false. Gitu kan ya. Tapi kalau ini 0 dulu baru 1. Nah, di sini juga setiap ininya karena urutannya pasti sama semua gitu ya, pasti seperti ini, apalagi nanti kalau seandainya ada 3 variabel, kalian berarti harus bisa membuat tabel kebenarannya. Kalau misalkan 4 variabel gitu juga kalian harus bisa buat tabel kebenarannya. Nah, di sini juga ada simbolnya yang kalau minterm dia itu yang pertama disebutnya M0, kalau maksum juga M0. Apa yang membedakannya adalah kapitalisasinya. Jadi kalau kita ngomongin midterm, gitu ya, dia huruf kecil. Tapi kalau max term, gitu ya, dia huruf besar. Gitu ya, cuman itu bedanya. Oke. Nah, kalau tadi hanya 2 variabel, nah sekarang kita pakai 3 variabel. Kalau 3 variabel itu berarti berapa baris? Kalau 2 tadi 4. Kalau 3 berarti berapa baris? 8. 8. Kalau 4 variabel? 16. Oke, udah ngerti berarti ya. Ada yang masih bingung nggak dengan konsep ini? Saya asumsikan sudah paham berarti ya, kalau misalkan nggak ada yang bingung. Nah, di sini juga sama. Ingat, mulainya dari 0, habis itu mulai ke 1. Gitu. Di sini ada 0, 0, 0, di sini ada 0, 0, 1, di sini ada 0, 1, 0, gitu ya. Misalkan di sini saya tulis ini adalah nomor 0. Di sini berarti ada nomor 1. Selanjutnya berarti nomor apa? Ini berapa? 010 itu jadi berapa desimalnya? 2, Pak. 2, Pak. 2. 011, 3, Pak. 3, dan seterusnya sampai yang terakhir itu berapa? 111. Ini berarti adalah 4 ditambah 2 tambah 1. Hasilnya berapa? 7, Pak. 7. 7, Pak. Berarti ini adalah sistem apa ini? Sistem penomoran apa ini? Sistem angka apa ini? Biner, Pak. Biner. Kalian belajar biner di mana? Mata kuliah apa? Wah, Pak. Oke ya. Berarti sekali lagi nyambung ya. Semua mata kuliah semester 3 tuh. Kalian juga harus perhatikan bahwa ini sistem biner. Perhatikan bahwa baris pertama dia dimulai dengan angka 0. Bukan M1 tapi M0. Untuk master juga sama M0. Dan diakhiri dengan 7. Bukan 8 tapi 7 ya. Karena dia mengikuti sistem biner. Itu juga kalian harus perhatikan. Kenapa ini ada nyambung sama biner? Karena nanti nyambung sama pemrograman sebenarnya ini tuh. Gitu ya. Nah, kita di sini mungkin kalian bisa ini apa sih? Saya coba pengen tanya seseorang deh di sini. Mungkin yang nggak pernah, yang belum aktif lagi. Siapa ya? Taruh saya buka dulu.
Di sini ada Intan Octavia nggak? Intan Octavia. Nggak ada. Kalau Satria Fatan ada. Satria Fatan ada. Oh, nggak ada. Kalau Randy Apriansyah ada nggak? Henry nggak ada. Kalau Zikra Dava ada nggak? Zikra Dava Saputra. Itu Zikra Dava aja. Ada lagi nggak yang belum pernah aktif terus pengen nyoba ini dapat poin dari sini? Silakan raise hand kalau ada yang mau. Ingat ya, kalau misalkan di kelas saya, kalau misalkan aktif, saya kasih poin. Nggak ada, kalau gitu saya coba tanya lagi. Kalau Hasnadia itu nggak ada di kelas ini ya, kayaknya. Belum pernah masuk soalnya. Kalau Putri Naftali ada di sini? Ada, Pak. Oke, ada ya. Oke, Putri N. Sekarang saya mau nanya aja, pertanyaannya sederhana. Kalau misalkan saya punya, ini bentuknya pertama misalkan X aksen, Y, Z aksen. Pertama-tama saya tanya ke Putri, ini bentuknya apa? Min term atau max term? Min term, Pak. Min term, oke. Kalau misalkan dijadikan angka biner, ini hasilnya apa? Nol satu nol, Pak. 0, 1, 0, oke. Kalau misalkan dijadikan bentuk max term, ini hasilnya jadi apa? X aksen tambah Y tambah Z aksen, bukan, Pak? X aksen tambah Y tambah Iya, Z Pak. aksen. Tuh. Apakah betul yang lain? Eh, X Silakan tambah Y kalau aksen Putri mau tambah Z, koreksi. Pak. Oh, sekarang justru Iya, kebalikannya. Pak. Salah, Pak. Kenapa kebalik? Eh, sesuai dengan ini, Pak. Tabel Apa? kebenarannya, Pak. Ya itu kalau kamu lihat tabel kebenarannya. Iya, Pak. Tapi kenapa ini jadi kebalik? Yang ini kan? Terus ini jadi kayak gini. Ada yang mau kasih jawaban nggak? Kenapa ini kok jadi kebalik?
Apa ada yang mau jawab nggak? Karena Hah? Izin menjawab, Pak. Silakan. Karena kalau di max term, variabel yang nggak ada aksennya itu justru hasilnya 0. Kalau di sini max term, kalau misalkan 0, itu berarti nggak ada aksennya, gitu kan ya? Iya, Pak. Kalau misalkan 1 berarti X aksen. ada aksennya, ada komplement. Itu ya. Nah, terima kasih kepada Putri dan Raden. Di sini ya aturannya ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kebalik. Tadi aja hampir kebalik kan Putri kan. Gitu ya. Pada dasarnya sih kalau misalkan mintermnya seperti ini berarti setiap literalnya itu dibalik aja. Kalau misalkan X-nya di mintermnya itu adalah ada aksennya berarti maksudnya ini ya pasti nggak ada aksennya. Kalau Y-nya nggak ada aksennya di midterm, maksudnya ada. Dan jangan sampai kebalik juga kalau seandainya artinya ini apa gitu ya istilahnya. Misalkan kalau di sini, kalau seandainya kalian jawabnya ini misalkan 101, itu berarti kalian salah gitu ya. Gitu ya. Karena di max term itu X itu kalau yang nggak ada aksennya sama dengan 0. Jadi yang betul itu, yang betulnya di sini adalah 0, 1, 0. Tuh. Oke. Kita lanjut lagi. Jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik dari tabel tersebut dengan cara mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 untuk SOP, dan mengambil maxterm untuk setiap nilai fungsi yang bernilai 0 untuk POS. Maksudnya seperti ini. Jadi tadi kalau kalian perhatikan di sini ya, kita balik lagi ke dua fungsi ini. Di sini diklaim dua buah fungsi yang sama. Gitu ya. Tetapi kalau kalian perhatikan, ini kayaknya nggak sama ya. Iya nggak sih? Misalkan dari jumlah suku juga berbeda. Yang ini ada 3 suku, yang di sini ada 5 suku. Lalu kalau misalkan di sini ada X aksen, Y aksen, Z aksen, kalau dibalik jadi suku maxterm jadi berapa? Jadi apa? X, Y, Z aksen, Pak. Ada nggak di sini? Di fungsi G? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nah, tetapi dia tetap klaim bahwa slide ini klaim tetap adalah dua buah fungsi yang sama. Kenapa? Karena kalau kita cek di tabel kebenaran, kalau yang di sini kita misalkan ambil semua baris-baris yang ada di ini apa sih yang ada di bentuk SOP, itu yang tidak diambil di suku-suku yang tidak diambil di SOP itu kita bisa buat dalam bentuk POS jadi sisanya. Kalau kalian perhatikan di sini itu ada berapa total sukunya di ini ya, total dari F sama G-nya. Ada berapa suku? Di sini ada 3, di sini ada 5. Kalau ditotalin jadi 8, Pak. 8. Sesuai nggak dengan jumlah jenis suku yang ada di tabel kebenaran dengan 3 variabel? Sesuai, Sesuai Pak. nggak? Ya kan? Di sini ada 8 juga kan? Nah, jadi dari sini kita yang perhatikan, kita bisa membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik, SOP atau POS dari tabel ya. Dari tabel, dengan catatan bahwa minterm itu diambil, di sini minterm diambil dari fungsi yang bernilai 1 untuk SOP. Kalau maxterm, ya, mengambil maxtermnya, kita ngambil maxterm untuk fungsi yang bernilai 0. Oke, nah di sini kita coba ya. Di sini ada tabel kebenaran, gitu ya. Ini ada X, Y, dan Z.
Lalu nilai F-nya di sini juga maksudnya kalau kita masukkan nilai inputannya variabel ini gitu ya, kita masukkan ke fungsinya, dia misalkan untuk kalau misalkan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, maka bernilai 0. Kalau misalkan yang baris kedua bernilai 1. Gitu ya. Nah, di sini kalian perhatikan ada 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, di sini yang ditugaskan adalah kita harus membentuk bentuknya kanonik SOP dan POS dua-duanya. Balik lagi ke atas, gitu ya. Misalkan kita mau membuat dulu yang bentuk SOP-nya. Dia itu mengambil min term untuk setiap fungsi yang bernilai 1. Berarti yang kita harus ambil di tabel kebenaran ini yang mana aja? Baris kemana? Baris berapa aja? Biar gampang saya tulisin di sini. Ingat, baris pertama itu adalah baris 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mana baris yang bernilai 1? 1, 4, dan 7, Pak. Baris 1, baris 4, dan baris 7. Gitu ya. Berarti apa istilahnya kalau begitu untuk SOP harusnya ada berapa suku? Ada berapa suku untuk bentuk kanonik SOP? 3, Pak. 3. Oke, 3. Kita tulis dulu ya. SOP. SOP kalau itu berarti adalah F, X, Y, Z. Gitu ya. Itu berarti pakai min term atau max term? Hintem, Pak. Min term. Oke. Sekarang saya lanjutin lagi. Min term itu apa? Huruf kecil atau huruf besar? Huruf kecil. Huruf kecil. Oke. Berarti berapa aja? M berapa? M1, M4, dan M7, Pak. M1, M4, M7. Lalu antara suku-suku ini dihubungkannya dengan simbol operasi apa? Operator apa? Tambah, Pak. Tambah. Oke. Nah, berarti kalau gitu saya tulisnya M1-nya berapa? X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Berarti kalau gitu cara nulisnya gimana M1? X aksen, Y aksen, Z. X aksen, Y aksen, Z. Betul? Semuanya setuju? Setuju, Pak. Oke. Tambah. Kalau gini saya mau nanya deh yang M4 nih. Saya mau tanya, tadi udah Putri, udah ya. Ernita di sini ada nggak? Ernita di sini ada nih orangnya. Ada Ernita? Ada, Pak. Oke. Di sini mau merubah, ini kan ada M4 ya. Maksudnya adalah min term 4 ya. Min term 4 itu yang baris keempat ini. Kalau diubah menjadi bentuk kanonik ini gimana? Sukunya ditulisnya sebagai apa, Ernita? M4.
Baris keempat tuh ini ya. X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Dia bernilai 1, artinya dia masuk ke SOP. Itu adalah M4. Berarti kalau ditulis X, jadi X dikali Y dikali Z aksen, Pak. apakah betul? Salah, Pak. X, Bukan Y, salah, aksen, tapi Z, kurang aksen. benar ya. Jadi gimana yang lebih betulnya? X, Y, aksen, Z, aksen, Ya, Pak. aksen Z. X, Y aksen, Z. Gitu ya. Apa? Taruh, saya catat dulu. Oke. Kalau gitu saya kasih kesempatan lagi ke Ernita deh. Mau coba yang terakhir, suku terakhir Ernita? Terakhirnya ini sukunya bagaimana tulisannya? X dikali Y dikali Z bukan, Pak? X kali Y kali Z ya. Kenapa? Karena di sini yang M7 itu adalah 1, 1, 1. X, Y, Z. Oke. Terima kasih Ernita dan yang lain. Sekarang berarti kita butuh yang POS ya. Product of sum. Itu kalau SOP itu kan sum of product. POS itu adalah product of sum. Nah, berarti di sini yang kita ambil itu yang mana? Yang fungsinya bernilai 1 atau 0? Yang hasilnya 0. Pak. Sini ya. Mengambil maximum untuk setiap nilai fungsi yang bernilai 0. Berarti ada yang mana aja? 0, 2, 3, 5, 6, Pak. 0, 2, 3, 5, dan 6. Itu berarti ada berapa? Berapa suku? 5. 5, Pak. Ada 5. Oke. F, X, Y, Z. Itu kan ya? Itu berarti di sini max term atau min term? Max term, Pak. Max term. Max term itu kapital atau huruf kecil? Kapital, Pak. Kapital, Pak. Kapital. Berarti di sini M besar, M kapital apa aja? M0, M1, M0, M2, M3, M5, M6. Semuanya ngomong jadi ini bingung. Bentar ya. Oke, di sini berarti ada M0 tambah kok tambah? Emang tambah ya? Kali, Pak. Kali. Gitu ya. Kali M2 dikali M3 dikali M ini ya, M5 ya. Kali M6. Jadi cara penulisannya bagaimana? M0 dulu. Dia mau jawab? X, Y, Z, Pak. X plus Apakah Y betul? plus Z. X plus Y plus Z. Kenapa? Karena kita ngomonginnya max term. Jadi kalau 0 itu artinya max term itu adalah 0-nya itu sama dengan tidak ada aksennya. Kalau 1 ada aksen. M2 sekarang. X, Y, X plus Y, aksen plus Z, Pak. Apa? Gimana? Sok satu Y, orang coba. aksen. Tiara deh. Tiara tadi. Coba. X ditambah Y aksen ditambah Z. X ditambah Y aksen ditambah Z. Betul? Setuju semua? Setuju, Pak. Setuju, Oke, Pak. sekarang Antonius. M3. Bentar, Pak. X, Y aksen, Z aksen, Pak. Dikali Ditambah, atau Pak. ditambah?
ditambah Z aksen, Y Pak. aksen, ditambah Z aksen. Oke. Lalu selanjutnya M5, saya nanya lagi yang belum pernah ini. Dari Ernita. Kaisa, ada nggak di sini? Kaisa Dwi Aryana. Ada, Pak. Oke. Kalau gitu, apa jawabannya? M5. X aksen ditambah Y tambah Z aksen. X aksen ditambah Y ditambah Z aksen. Z aksen. Betul, Pak. Betul semuanya? Oke. Yang terakhir M6 berarti Aksen, ada yang mau jawab? X aksen aksen, tambah Z. X aksen plus Z, Pak. tambah Y aksen tambah. plus Z. Gitu ya. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Sudah lumayan paham semuanya? Paham, Pak. Ternyata ya. Tapi kalau aljabar bulan menurut saya itu tidak susah. Sama sekali nggak susah. Cuman kalian harus teliti dan harus ingat gitu perbedaan antara max term sama min term, POS sama SOP, karena kebanyakan mahasiswa tahun lalu pun kebanyakan ketukar-tukar, ditanyanya SOP tapi malah ngisinya POS kayak gitu. Harusnya kalau di SOP itu kalau dapat nilai kalau misalkan ditanya POS, harusnya kalau nilai 0 itu X biasa gitu, ini malah diisinya X aksen. Jadi itu yang harus kalian perhatikan, harus teliti ya. Jadi seperti ini. Nah, di sini pun tadi kita sudah betul ya di sini ya. M1, M4 dan M7. Nah, di sini juga ada sesuatu yang menarik. Kita juga tidak hanya bisa ininya apa sih menuliskannya dalam bentuk suku-sukunya langsung ditulis, atau simbol atau lambangnya ya. Di sini kan ada ini ya, lambang dari min termnya. Tapi kita juga bisa menggunakan ini simbol ini, gitu ya. Simbol apa sebutnya, sigma ya. Kalau misalkan ini artinya apa kalau di matematika? Penjumlahan, Pak. Penjumlahan. Jadi ini adalah bisa dibilang, atau jangan ini deh. Ini adalah jumlah. Jadi jumlah dari suku min term yang 1, 4, dan 7. Jadi bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau POS itu berarti di sini M0 dikali M2, M3, M5, dan M6. Betul ya semua ya? Sudah sesuai ya? Nah, kalau di sini, ini ada simbol satu lagi yang seperti ini. Ini simbol apa? Ada perkalian, Pak. Dibacanya pi ya, tapi betul. Ini kalau seandainya sigma itu untuk penjumlahan, gitu ya. Kalau ini ada untuk perkalian. Perkalian juga sama. Jadi di sini pi, di sini max term yang ke 0, 2, 3, 5, dan 6. Jadi bisa ditulis seperti ini. Nah, di sini selanjutnya ada ini ya, konversi. Oke, yang ini dulu. Oke, di sini ada yang ini apa sih? Tadi kalau kita ngobrolin bahwa kalau seandainya ada sebuah suku, sukunya itu literalnya tidak semuanya ada, misalkan X, Y, Z gitu ya. Terus suku itu cuma ada Y doang. Nah, itu tidak bisa dianggap sebagai max term atau min term. Tapi bukan berarti itu sama sekali bukan bentuk kanonik dan sama sekali tidak kita bisa ubah menjadi max term atau min term. Misalkan di sini kita punya 2 buah suku. Kalau di sini berarti bentuknya apa? Kalau seperti ini, POS atau SOP? SOP, Pak. SOP.
Dan di sini berarti ada suku-sukunya ya. Tapi kalau di sini apakah ini adalah min term? Bukan, Pak. Kalau itu iya, Pak. Yang ini juga min term bukan? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Gitu ya. Bukan juga ya, karena yang suku pertama ada X kurang Y dan Z, kalau yang di sini kurang X. Tapi bukan berarti ini udah nggak bisa dihitung sama sekali gitu ya, nggak bisa dianggap sebagai min term maximum. Kita bisa nyatakan dalam bentuk kanonik yang semua itu apa sih, semua suku, bukan suku, variabel atau literalnya ada semua. Nah itu gimana caranya kita bisa gunakan ini apa sih, hukum-hukum aljabar boolean. Nah misalkan di sini ya, kita anggap ini menjadi dua buah bagian, X dan YZ. Berarti tugas kita adalah gimana caranya ini bisa menjadi min term gitu ya. Menjadi min term. Dan yang YZ juga harus bisa jadi min term gitu istilahnya. Gimana caranya dalam bentuk yang cuma X doang, itu kita bisa jadikan XYZ gitu ya. Sedangkan yang YZ, yang Y aksen, Z aksen juga sama. Jadi karena di sini kita udah bentuknya SOP, berarti kita coba kita coba dalam bentuk min term dulu semua. Selesaikan SOP-nya. Nah yang pertama, kita punya pertama ada nilai X ya. Gimana caranya kita dapat ini apa sih, nilai nambahin nilai Y sama Z-nya. Pertama-tama dia X ini dikalikan dengan ini operasi ini, Y ditambah Y aksen. Ini hukum apa ya? Distributif, Pak. Bukan. Muncul Y tambah Y aksen itu apa? Hukum apa? Komplement bukan, Pak? Komplement ya. Kenapa? Karena X itu sama saja seperti X dikali 1, betul tidak? Betul, Pak. Nggak masalah kan? Sedangkan kalau saya tulis 1 itu sama dengan Y ditambah Y aksen, ada masalah nggak? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Ini berarti adalah hukum komplement. Setelah itu dia dikalikan itu jadi hukum apa ini? Menggunakan hukum apa? Coba kita lihat di atas. Kalau misalkan bingung. Mana ya? Nah ini. Distributif bukan, Pak? Hukum distributif. Yang ini ya, hukum kedua ya. A dikali B tambah C berarti A kali B tambah A tambah C. Oke, kita balik lagi. Ini distributif. Setelah itu kita udah punya X dan Y, tapi belum ada Z. Masing-masing dari suku ini belum ada Z-nya. Gimana dong caranya? Diapain lagi dia? Ini. Ini apa ini? Komplement Z dikali. Komplement lagi gitu kan ya. Komplement lagi dalam artian di sini 1 sama dengan Z ditambah Z aksen. Lalu selanjutnya diapain? Hasil dari distributif yang Y itu dipakai buat distributif Z. X, Y dikalikan dengan Z ditambah dengan XY dikalikan Z aksen gitu kan ya. Jadi ini adalah distributif. Nah di sini kalau kalian perhatikan, yang tadi awalnya hanya ada satu literal aja, sekarang jadi satu literal dari satu suku, sekarang jadi 4 suku. Ya. Dan yang kalian perhatikan, ini sama dengan ya, artinya bentuk X itu sama dengan 4 suku ini. Dan kenapa? Karena kalau kalian perhatikan,
Masing-masing dari suku ini semuanya punya X. Iya nggak? Iya, Pak. Ada nggak X aksen? Ada, Pak. Nggak ada kan? Berarti dia konsisten gitu. Yang tidak ada hanya Y dan Z-nya. Berarti dia kalau semua suku-suku ini ada semua masing-masing ada X-nya, berarti tinggal mencari kombinasi suku-suku yang ada X-nya saja gitu istilahnya. Gitu. Berarti ada Y-nya ada Y aksen gitu. Z-nya juga ada Z aksen. Tapi X-nya tetap X saja, tidak ada X aksen. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, kita gunakan ini apa sih? Coba kembangkan lagi yang suku kedua kita, Y aksen kali Z. Nah, itu dia apain itu? Ini apa? Hukum komplement juga, Pak. Komplement juga ya. Komplement, habis itu distributif, gitu kan ya. Kan biar gampang lihatnya gini. Nah, setelah itu kita dapat X-nya sama dengan seperti ini, Y aksen Z aksennya dapat dua buah suku. Gitu. Lalu yang kita lakukan adalah dijumlahkan gitu. Berarti misalkan saya ini highlight ya, ini kuning gitu ya, dia dapat 4 ini ya, 4 apa istilahnya, 4 suku. Lalu dijumlahkan dengan yang ini, yang hijau seperti ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, apakah ada suku yang nilainya sama? Ada nggak suku yang nilainya sama? Ada, Pak. Apakah Ada. betul? Ada, X, Pak. Y aksen Z. Yang mana? X, Y aksen Z yang ini. Itu ya. Karena dia nilainya sama, berarti kita bisa jadikan satu saja. Kalau jadikan satu, kalau gitu maksudnya adalah di sini, gitu ya. Di sini berarti X, Y aksen Z ditambah X, Y aksen Z itu sama dengan apa? A ditambah A itu sama dengan apa? 2A. Coba lihat di 2 apa? apakah betul? Kalau di sini jadinya apa? Hukum apa itu? A ditambah A sama dengan apa? Sama dengan A. Sama dengan A. Idempoten ini ya. Ya, jangan lupa ya, kalau ini itu kita ngomongin tetap boolean, jadi nggak ada angka 2. Gitu. Jadi kalau di sini, kalau kita ngomongin A tambah A itu adalah A ya. Itu berarti adalah, saya tulis sini, idempoten. A tambah A sama dengan A, berarti di sini X, Y aksen Z ditambah X, Y aksen Z itu sama dengan X, Y aksen Z itu sendiri. Gitu kan? Nah, kalau gitu ini tinggal dijumlahkan saja. Atau kalau misalkan ada yang sama ya jadi itu jadi satu. Jadi tadinya ini ada X-nya ada 4 suku, Y aksen Z-nya ada 2 suku, dijumlahkan sekarang ada 5 suku. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu diurutkan juga berdasarkan urutan di tabel kebenarannya. Itu. Nah, habis itu kita bisa buat dalam bentuk simbol. Berarti yang ini misalkan X aksen, Y aksen, Z itu adalah M1. Silakan cek atau buat tabel kebenaran sendiri. Tapi harusnya ada ya, kayak gini ya. Gitu. Terus yang ini X, Y aksen, Z aksen jadi M4 dan seterusnya. Dan ingat ini huruf kecil karena kita ngomonginnya min term. Jadi ini huruf kecil. Dan kita bisa buat dalam bentuk simbol sigma. Berarti di sini sigmanya adalah sigma 1, 4, 5, 6, 7. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Pak, yang di atas memang nggak diubah? Apa memang udah kayak gitu bentuknya, Pak? Kayak jadi M2, M4, M3 gitu, Pak?
Yang mana? Yang hasil Coba. dari X-nya nih Pak, yang di atasnya Pak, yang hasil dari si X-nya Pak. Hasil dari X. Ya ini. Yang ini. Iya Pak. Kenapa ada di bagian mana? Wah. Jadi gede Pak. Gimana? Atau bingung ini kenapa berubah jadi kayak gini? Iya, kenapa yang di bawah dia berubah Pak, yang di atas enggak? Yang di sini ini apa sih urutannya kayak gini, yang di bawah sini berubah urutannya gitu. Bukan Pak, kan yang di atas dia hasil akhirnya kan Pak XYZ tambah XYZ. Kalau di bawah, yang di bawahnya ini kan Pak diubah lagi dia Pak jadi M1 M4 gitu Pak. Iya, ini kan berdasarkan ini tuh sama aja, cuman urutannya kita perhatikan ya. Misalkan di sini XYZ itu kuning, dipindahin ke belakang. Kenapa? Kalau kita lihat di tabel kebenaran, gitu, misalkan di sini XYZ itu di urutan keberapa? Minterm ya. 7 Pak. Ke-7, yang ini kan. Jadi diurutkan ulang berdasarkan urutan dari minterm ininya gitu. Itu supaya gampang cara ininya. Gampang mensimbolkan ininya. Gitu. Ini terus X, Y, Z aksen dipindahin ke sini, gitu kan ya. Lalu X, Y aksen Z jadi di sini misalkan ya. Itu yang ini di sini gitu. Terus yang terakhir ini apa sih? X aksen Y aksen Z itu sebenarnya yang paling awal. Gitu. Dipindahin aja urutannya sebenarnya, terus diubah menjadi bentuk simbol. Lihat di tabel kebenarannya. Gitu. Kalian udah ada slide-nya kan? Ini kan ya? Udah saya share kan? Udah download belum slide-slide-nya ini? Udah Pak, udah ada. Nah. Gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan nggak? Atau itu tadi tadi siapa yang nanya ya? Antonius ya? Udah itu nggak? Udah clear belum? Enggak Pak, salah saya tadi Pak. Saya pikir belum digabungin Pak. Ternyata udah. Udah ya. Oke. Kita lagi teliti ya. Ada yang ingin bertanya? Kalau enggak kita lanjut ke POS dulu ya. Sekarang versi POS-nya. Tetap yang kita lakukan itu adalah kita harus mengekstrapolasi lah istilahnya. Dari yang persamaannya seperti ini menjadi bentuk POS dan semuanya harus punya literalnya lengkap. Tetapi pertanyaan kita adalah bagaimana caranya ini apa sih dalam bentuk ini kan awalnya udah bentuk SOP ya. Gimana caranya dalam bentuk POS? Nah, itu kita bisa pakai hukum distribusi di sini. Kita lihat lagi. Hukum distributif. Nah, ini berarti ya, A ditambah B kali C itu sama saja seperti A kali tambah B kali A tambah C. Berarti kalau di sini, mana? Ini ya. Di sini X ditambah Y aksen kali Z itu sama saja seperti X ditambah Y aksen dikalikan dengan X tambah Z. Betul nggak? Dan ini sudah dalam bentuk POS. Ya. Nah, sekarang sama itunya challenge-nya adalah kita harus memperinikan apa sih? Harus bisa memperlengkap literal-literalnya untuk setiap sukunya. Nah, itu kita bisa jadi bagi dua. Untuk yang X tambah Y aksen dulu, baru selanjutnya X tambah Z dulu. Kalau X tambah Y aksen, kita butuh Z. Gitu ya. Berarti di sini X tambah Y aksen itu sama dengan X tambah Y aksen tambah Z kali Z aksen. Ini artinya apa? Apa itu?
Hukum apa itu? Kok tiba-tiba jadi Z? Komplement, Pak. Komplement lagi. Dalam artian apa itu? Mendistributifkan X plus Y aksen. Nggak, kalau Z kali Z aksen, itu hasilnya sama dengan apa? Z, Pak. Betul nggak? Komplement loh. Manidempoten. Lihat lagi di slide-nya. Kan udah punya kan? 0 bukan, Pak. 0. Gitu kan ya. Logikanya kan ini sama aja kayak X tambah Y aksen tambah 0 kan? 0-nya diganti jadi Z kali Z aksen. Betul nggak? Ya, Pak. Yang lain gimana? Masuk nggak kira-kira? Saya dulu siapa sih? Oh, kenapa panahnya? Mana deh? Nah. Oke, kalau seandainya sudah masuk, sekarang dia diapain ini? Bukan distributif. Distributif. Jadi sekarang udah ketahuan kan polanya, cuman kayaknya kalau buat kayak gini tuh cuman ada 2 hukum doang kan, komplement distributif, komplement distributif. Kadang-kadang ada yang lain gitu ya. Tapi cuman dua hukum itu kan doang kan. Jadi gampang ya ini ya. Iya, Pak. Itu ya. Ini juga sama, kalau yang ini sekarang X tambah Z-nya kita ini apa sih lengkapi. Ini berarti adalah sama komplement juga. Lalu distributif. Oke. Lalu selanjutnya itu kita ini kan apa sih? Kita jumlahkan semuanya. Jadi kalau di X tambah Y aksen ada 2 ini, ada apa namanya? Ada 2 buah suku ini, gitu ya. Kalau yang di X tambah Z juga ada 2 buah suku. Berarti di sini ada suku ini, gitu ya. Gitu ya, ini tambah ini dijumlahkan dengan yang suku-suku dari X tambah Z, berarti ini. Sekarang sekali lagi pertanyaannya, apakah ada suku yang sama? Ada, Pak. Ada, Pak. Apa? Yang mana? X Yang plus paling Y lama aksen sama plus paling Z, Pak. Yang ini sama yang ini, ya? Betul ya? Ya ini kan? Iya. Nah, oke. Kalau begitu ya tinggal di ini aja. Berarti sekarang asalnya ada 4 suku, sekarang jadi ada 3 suku saja. Dan tetap diurutkan. Gitu ya. Misalkan ini berarti X tambah Y aksen tambah Z aksen. Itu ya di sini. Kita taruh belakang. Lalu sisanya ada di depan. Gitu. Pertanyaan deh. Di sini kalau ada yang menjawab. X tambah Y tambah Z itu kalau kita jadikan biner itu nilainya berapa? Ada yang mau jawab nggak? Nol, Pak. 0? Nol. 0? Nol. 0. Itu ya. 1. Kalau yang ini? 0, 1, 0. 0? 1 0, Pak. 1, 0. Kalau yang ini? 011 Pak. 011 Pak.
0, 1, 1. Oke. Nah, di sini kita juga setelah kita mendapatkan suku ini, kita juga bisa ituin apa sih? Berikan, sajikan dalam bentuk simbol. Berarti kalau di sini adalah max term, berarti M kapital. Ini berarti M0 dikali M2 dikali M3 atau sama dengan Pi 0, 2, dan 3. Oke. Yang ini juga ada sama ini. Apa sih? Contoh yang ini juga kalian bisa explore sendiri. Pada dasarnya ini juga mirip-mirip ya. Pertama, ini apa sih? Kalau ini dia X kali Y ditambah X aksen kali Z. Gitu. Nah, ini kalian bisa langsung kalian pisah dulu hitungnya X Y-nya atau X, tapi ini di sini dalam POS ya. Berarti kalian harus sajikan dulu dalam bentuk POS. Itu. Di situ pertama kalian pisah dulu di sini ya. Pertama distributifkan dulu, habis itu kalian distributifkan lagi gitu kan ya. Lalu didapatkan ini adalah bentuk POS-nya dari bentuk ini. X, Y tambah X aksen Z menjadi bentuknya seperti ini. Tetapi ini belum max term. Berarti kalian masing-masing dari suku ini 1, 2, dan 3 kalian harus lengkapi dulu literal ya. Ini kurang Z, ini kurang Y, ini kurang X. Ya sama kayak tadi. Berarti kalau ini misalkan tambahkan itu apa sih? Tambahkan gunakan hukum komplement lalu hukum distributif. Ya itu aja. Nanti dapatkan hasil seperti ini. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut dulu. Nah, sekarang ada konversi dalam bentuk kanonik. Tadi sebenarnya kita udah rada nyentuh-nyentuh ya. Jadi tadi yang awalnya kita bentuknya misalkan ini adalah ini, gitu ya. Ini dalam bentuk SOP. Terus kita coba dengan menggunakan distributif, kita bentuk menjadi POS. Nah, pada dasarnya itu juga ada cara yang lainnya, gitu ya. Misalkan di sini ada bentuknya ini, kalau ini adalah bentuk apa? Kalau sigma ini berarti artinya apa? SOP, Pak. SOP, karena ini adalah penjumlahan, gitu ya, pakai min term. Nah, kita bisa komplementkan dulu, gitu ya. Pertama kita komplementkan itu artinya kita mengambil suku-suku atau min term yang tidak ada di sini, gitu. Kalau di tabel kebenaran berarti ada 0 sampai 7 ya. Di sini yang untuk fungsi f itu adalah 1, 4, 5, 6, 7. Berarti yang belum ada di sini adalah 0, 2, dan 3. Gitu, oke? Nah, kalau kita menggunakan hukum De Morgan, apa hukum De Morgan di sini konteksnya? Menggunakan hukum De Morgan kita dapat memperoleh fungsi dalam bentuk POS. Berarti di sini ini komplement dari F-nya kita komplementkan lagi. Hukum De Morgan itu gimana sih? Kita coba lihat di atas ya. Ada nggak? Hukum De Morgan. Kalau seandainya kita dari itu bentuknya penjumlahan, A tambah B kita komplementkan, itu sama saja seperti A komplement kali B komplement. Berarti saya tulis di bawah ya. Hukum De Morgan. Sini ya. A tambah B komplement itu sama seperti A komplement B komplement. Berarti tadi kita udah punya M0, M2, dan M3. Kalau kita komplementkan itu sama saja seperti M0 aksen dikalikan M2 aksen dikalikan M3 aksen. Ingat ini masih dalam bentuk min term ya. Jadi kita substitusikan dalam bentuk min term. M0 itu berarti X aksen, Y aksen, Z aksen di ini komplementkan. Itu. Nah, ini kita bisa kalikan atau kita bisa gunakan De Morgan lagi gitu istilahnya. De Morgan dalam artian
kalau misalkan ini apa sih? A kali B aksen, itu sama saja seperti A aksen ditambah B aksen. Gitu. Nah, kalau seandainya setiap suku perkalian ini min term itu kita komplementkan, itu nanti jadi max term. Jadi awalnya itu tadi X aksen, Y aksen, Z aksen, kalau kita komplementkan, itu menjadi X tambah Y tambah Z. Benar nggak? Kalau kita ngikutin hukum De Morgan. Betul ya? Nah, Betul, di Pak. sini juga lakukan hal yang sama dengan suku-suku yang lainnya, didapatkan max term. Jadi di sini kita mendapatkan si F-nya ini, F biasanya itu sama dengan M0, M2 dikali M2 dikali M3. M di sini adalah max term. Itu sama dengan P023. Jadi di sini konklusinya bahwa F, X, Y, Z itu sama dengan, ini bentuk si SOP-nya, gitu ya. Kalau ini berarti bentuk POS. Konklusinya apa? Kesimpulannya, M ini apa sih? Min term itunya, apa sih min term aksen, komplement dari min term itu sama dengan max term. Gitu ya. Jadi kalau ingin mencari, pada dasarnya sih kalau ingin mencari, kita ingin mau konversi dari bentuknya POS gitu ya. Pertama-tama yang kita cari itu berarti komplemennya dulu. Kalau misalkan di sini 1, 4, 5, 6, 7 gitu kan ya, min term yang diambil, berarti kita cari suku-suku yang belum diambil oleh SOP ini. Dapat 023. Suku-suku 023 yang awalnya ini min term kita jadikan max term dan hasilnya kita bentuk jadi POS. Awalnya di sini sigma jadi P. P023. Oke. Oke. Sekarang lanjut ke rangkaian logika. Nah, tadi kalau misalkan kita dalam logika itu kita belajarnya itu yang sederhana adalah operasi-operasinya ada AND, OR, dan NOT. Nah, ini kita bisa visualisasikan. Jadi tidak hanya simbolnya, kalau AND itu apa? Kalau di logika proposisi? Apa coba AND itu? Dan. Apa simbolnya sob? Coba masih ingat nggak? Matis itu pada dasarnya muter-muter aja. Kalau misalkan belajar ke depannya pasti nanti ngegali-gali lagi yang ada di awal-awal. V N itu kebalik. simbolnya apa? V kebalik. V kebalik. Ya. Or V. not. Yang itu loh Pak. Apa sih namanya yang strip Gelombang. yang agak gelombang ya. Nah, gitu ya. Nah, kita kalau kemarin kita dalam bentuk simbol matematis ini, kita juga bisa dalam bentuk rangkaian logika. Kalau N itu bentuknya seperti ini, gitu ya. Cara gambarnya berarti kita tarik garis lurus di belakang. Di situ kita cari ini apa sih? Seperti peluru. Oke. Kalau OR bentuknya seperti ini. OR itu berarti dia pertama garis belakangnya itu ini melengkung. Lalu garis yang itu depannya itu seperti lancip juga. Tapi bukan lancip-lancip amat ya sebenarnya. Kurang tepat yang saya gambar. Mungkin seperti ini. Agak lancip tapi tidak lancip. Gitu. Nah, kalau not itu adalah segitiga. Berarti lancip sekali. Dan di depannya ada buletan. Ini harus diperhatikan ya. Karena banyak di UAS juga. Banyak mahasiswa yang nggak tahu cara gambar yang benernya itu gimana. Gitu. Ya, emang ini bukan mata kuliah seni ya, tapi minimal kita tahulah cara ini. Nah,
Kalau kita misalkan ada 2 inputan, kita bisa masukkan misalkan X dan Y. Kalau kita gabung dengan simbol ini, itu artinya keluarannya adalah X dikali Y. Itu karena ini adalah N, X dan Y. Kalau N itu berarti perkalian. Kalau OR itu berarti X, Y, lalu keluarannya adalah X tambah Y. OR itu atau itu adalah proses penjumlahan. Kalau not itu berarti adalah negasi atau komplement. X aksen. Itu. Nah, di sini kita berarti kalau begitu kita juga bisa nyatakan fungsi-fungsi tersebut dalam rangkaian logika. Jadi kalau di sini misalkan ada 2 suku X dan X aksen ini apa sih? Y. Di sini ada proses perkalian, setiap sukunya ditambahkan. Berarti ini adalah SOP. Berarti pertama kali kita harus fokus di operasi dalam sukunya tersebut. X kali Y, berarti di sini adalah X, dikalikan itu adalah N, ini ya. Hasilnya menjadi seperti ini, simbolnya seperti ini. Lalu di sini juga harus diperhatikan, di sini ada X aksen, sedangkan inputan kita itu, kita nggak bisa nuliskan inputannya awalnya itu adalah X aksen, tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah kita pakai X dulu, setelah itu kita gunakan apa sebutannya itu, simbol not ya. Bukan simbol sih, rangkaian logikanya adalah not gitu ya. Berarti X, not X itu berarti adalah X aksen, Y-nya ke sini. Kalau misalkan kurang gede, nah ini bisa di sini. Gitu ya. Nah, X gitu ya. X, Y, lalu di sini ada simbol N, ini adalah simbol not. Jadi di sini suku pertama dapatnya X kali Y, suku kedua adalah X aksen kali Y. Nah, di persamaan fungsi ini kita juga digabungkan dengan operator tambah. Berarti selanjutnya adalah menggunakan simbol OR yang seperti ini. Hasilnya seperti ini. X kali Y tambah X aksen kali Y. Atau kalau kalian perhatikan di sini, kita menuliskan X-nya 2 kali. Y-nya juga 2 kali. Betul tidak? Ada nggak cara yang lebih efisien, Kak? Atau mungkin kalian ngerasa ini kayaknya ribet deh kalau ditulis berkali-kali. Kalau misalkan menurut kalian ribet, nah kalian bisa disederhanakan dengan menggunakan satu saja. Ini X-nya 1, Y-nya 1. Tetapi di sini ada tanda titik di sini artinya menyambung ke gerbang yang lain, gitu ya, simbol gerbang yang lain. Jadi di sini sama, ini adalah suku pertama, ini, lalu ini adalah suku kedua. Suku keduanya dapat dari mana? X-nya, di sini pakai not X jadi X aksen, Y-nya juga muncul dari sini. Atau cara ketiganya bisa ditulis seperti ini. Jadi kalau yang ini si X dan Y-nya langsung vertikal, ini juga yang suku pertama vertikal. Kalau yang di sini dia ditulisnya horizontal dulu. Jadi kalau seandainya ada proses operasi suku atau ada suku yang akan dioperasikan, itu dia akan bercabang. Berarti X-nya itu dari atas ke bawah secara vertikal, gitu ya. Baru kalau ada suku yang akan operasikan, dia horizontal di sini. X, Y. Di sini juga ada X dinotkan jadi X aksen, lalu Y-nya biasa, operasikan pakai N jadi X aksen Y. Itu ya. Nah, selain dari ketiga N, OR, sama NOT, ini kita juga ada kombinasi yang lain. Ada none. None itu apa? None itu adalah not N. Simbolnya sama, tapi yang kalian harus perhatikan adalah ada ini, apa sih? Buletan di sini. Buletan ini artinya adalah not. Gitu. Kalau jadi ini untuk penyederhanaannya. Sebenarnya ini sama saja seperti kita membuat ini gitu ya.
Misalkan di sini adalah X gitu kan ya. Ini adalah Y. Hasilnya berarti di sini menjadi X kali Y. Lalu kita gunakan proses NOT. Hasilnya menjadi X Y aksen. Jadi yang bagian sini gitu ya, yang bagian saya pakai oranye. Bagian sini ini yang disederhanakan. Jadi buletannya pindah ke gerbangnya si N. Gitu. Lalu selain itu ada juga NOR. NOR itu berarti sama not or gitu ya. Lalu ada SOR. SOR itu apa? Ada yang tahu? Simbolnya ini plus tanda tambah atau plus, terus ada buletannya. Artinya apa ini? Eksklusif OR bukan, Pak? Ya, betul. Exclusive OR. Artinya apa? Kayak beda setangkup gitu, Pak. Beda setangkup ya. Ya, disjungsi eksklusif. Oke, beda setangkup ya. Ada di waktu kita ngobrol tentang himpunan. Lalu ada SNOR. Gitu ya. Ini berarti artinya sebenarnya adalah exclusive not OR. Gitu ya. Exclusive not OR. Oke. Nah, di sini juga dituliskan kalau seperti ini sebenarnya ekivalen dengan apanya. Itu. Kalian bisa, dan ini bukan cuma penyederhanaan biasa ya, sebenarnya ini proses De Morgan. Itu. Nah, kalau di gerbang logika, kalau kalian nanti mungkin ingin belajar atau pindah haluan jadi elektro, itu biasanya nyambung ke di sini, transistor. Misalkan di sini ada proses N gitu ya. Jadi A, B digabungkan. Itu misalkan. Lalu OR, kalau OR itu berarti ada ini apa sih? A tambah B dijumlahkan gitu misalkan. Ya, NOT dan ada NAND. Nah, kalau saya sih bukan orang elektro, jadi saya mungkin kurang mengerti ya cara baca ini. Tapi setidaknya kalau kita ngertiin gerbang logikanya aja dulu. Maksudnya apa sih simbol-simbol seperti ini? Oke. Nah, selanjutnya ada kita nyentuh dikit ada penyederhanaan. Jadi kalau seandainya tadi kita punya ini ya, kalau tadi itu kita mencoba mengkompleksitaskan, meribetkan lah istilahnya ya. Misalkan kita tadi belajar ini ya, kita dari bentuknya seperti ini gimana dalam bentuk dalam bentuk kanonik yang benar-benar literalnya itu semua ada. Kalau kebalikannya gimana? Kalau yang bentuknya dari gimana caranya kalau misalkan kita diberikan persamaannya seperti ini kanoniknya, lalu kita mau ubah menjadi sederhana seperti ini. Dari yang bentuknya ini 4 ada 5 suku, jadi cuma 2 suku doang, X ditambah Y aksen Z. Nah, kalau itu kita bisa sederhanakan gitu ya. Karena kalau disederhanakan itu berarti tidak hanya lebih enak dibaca, tetapi rangkaian logikanya juga lebih sederhana dan alhasil si jumlah gerbang logikanya kalau kita ke desain jadi lebih sedikit, jadi lebih sederhana. Nah, ada 3 penyederhanaan ya. Jadi di sini penyederhanaan itu mencari bentuk yang ekivalen dengan jumlah literal yang operasi lebih sedikit. Fungsi lebih sederhana berarti rangkaian juga lebih sederhana. Nah, metode-metodenya ada 3 sebenarnya. Cara aljabar, ya, atau menggunakan peta Karnaugh, dan menggunakan metode Quine-McCluskey, gitu ya. Untuk saat ini kita akan bahasnya untuk peta Karnaugh aja. Nah, tetapi karena sekarang kita sudah jam harusnya kita jam 9.41 ya, karena kita mulainya jam 8, maka kita sudah selesai. Kita teruskan lagi di pertemuan besok, Kamis jam 8 juga. Kalau di sini kita akan mencoba belajar tentang peta Karnaugh dan cara
penyederhanaannya ini dan nanti bakal digabung semua materi-materi aljabar boolean dari awal sampai akhir. Gitu. Oke. Oke, kalau apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tata Karno itu seperti ini kira-kira. Misalkan ini 3 berubah. Nah, ini bentuknya kayak gini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa stop presenting. Oke, terima kasih sudah menghadiri perkuliahan pada hari ini. Mohon maaf jika saya masih ada salah kata. Kita akan ketemu lagi besok ya. Besok jam 8 ya. Dan mungkin kita sebenarnya ada hutang, mungkin ada 3 pertemuan ya. Jadi saya akan coba ini kan apa sih pikirkan gimana caranya untuk 3 pertemuan itu. Mungkin ada mungkin minggu depan hari Sabtu kita bakal 2 pertemuan sekaligus, bisa jadi gitu kan ya. Oke, kalau begitu jika tidak ada tambahan saya bisa tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana